Terrified Monsanto is going to give us genetically modified. Save my brain, I'm lucky I've got a brain at all. A lot of this produce comes from villages just Farmers' like mine. rights don't matter. Only the corporations matter. Ketika kamu sedang berjuang mati-matian, pasti akan selalu ada yang berusaha menjatuhkanmu, ya kan? Ya begitulah hidup, akan selalu ada orang yang gak suka sekalipun hatimu udah baik seperti malaikat. Tapi kamu harus percaya kalau gak ada perjuangan yang sia-sia, apalagi saat kamu sedang memperjuangkan yang namanya kebenaran. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1998 di sebuah desa di Kanada terlihat ada seorang pria bernama Percy yang buru-buru mengajak anak buahnya yang bernama Alton untuk meninggalkan gereja agar mereka bisa segera mengamankan benih kanola yang nantinya akan mereka tanam itu dari terpaan badai hujan. I'll finish up. Okay, see you tomorrow. Save my brain, I'm lucky I've got a brain at all. Percy sendiri ini adalah seorang petani tanaman gandum kanola di lahan yang telah dimiliki keluarganya secara turun-temurun. Ia bekerja sebagai petani itu sudah seperti warisan dari kakek buyutnya Percy yang harus terus-menerus dilestarikan. Dan sewaktu Percy memindahkan benih-benih kanola itu ke gudang belakang rumahnya, istrinya yang bernama Louise datang menghampirinya. Ia menegur Percy yang udah gak sopan meninggalkan gereja begitu aja di saat sedang beribadah. Suatu hari, Percy mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil panennya. Tanpa pikir panjang, Percy segera membeli traktor keluaran terbaru yang kemudian ia pamerkan ke istrinya, anak, menantu, dan cucunya yang saat itu lagi berkumpul. Di tengah kebahagiaannya itulah Percy tiba-tiba mendapat telepon dari pengadilan, di mana sebuah perusahaan bioteknologi yang bergerak di bidang pertanian bernama The Monsanto Company baru aja melayangkan gugatan ke Percy. Perusahaan itu beranggapan kalau Percy telah mencuri benih tanaman mereka karena mereka telah menemukan tanaman kanola jenis Roundup Ready telah tumbuh di lahan Percy. Jadi guys, dalam kasusnya Percy ini, benih kanola jenis Roundup Ready itu udah jadi hak patennya perusahaan Monsanto. Dan gak semua petani diizinkan untuk menanamnya, kecuali udah membeli lisensinya secara resmi. Dan padahal selama ini Percy nggak pernah menggunakan benih transgenik atau benih dari Monsanto. Ia malah selalu menggunakan benih terbaik dari panen sebelumnya untuk ditanam lagi. Jadi for your information aja nih guys, kalau benih transgenik itu gak boleh sembarangan ditanam. Setiap memasuki musim tanam, meski udah panen, ya harus tetap beli lagi benihnya. Soalnya gak bisa pakai benih yang lama. Oke, kita lanjut ceritanya. Ia nggak pernah sekalipun membeli benih kanola dari perusahaan-perusahaan besar yang harganya relatif mahal. Karena berdasarkan cara menghemat benih yang diturunkan keluarganya, Percy setiap tahunnya harus rutin menanam sampel benih gandum yang ia miliki itu di gudang belakang rumahnya. Besoknya pas Percy lagi bersama cucunya di lahan pertanian, ia nggak sengaja melihat dua orang asing yang baru aja keluar dari lahannya. Percy menduga kalau itu adalah orang yang dikirimkan pengadilan untuk mengambil sampel tanaman kanola yang ada di lahannya. Dan atas kejadian itu, Percy dan Louis segera menyewa seorang pengacara yang bernama Jackson Weaver. Dan tanpa banyak basa-basi, Percy dan Louis pun menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami itu sambil menyerahkan surat dari pengadilan dan kartu nama dari seseorang yang mengambil sampel di lahannya tadi. Mendengar itu, Jackson pun kaget bukan main. Ia kemudian bilang kalau orang-orang yang mengambil sampel itu ternyata berasal dari perusahaan yang kebanyakan diisi oleh mantan polisi. Untuk itu, Jason pun menyarankan agar Percy dan Louis berdamai aja. Karena kalau sampai mereka kalah di persidangan, mereka harus membayar denda sekitar $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah.
Beberapa hari kemudian, Jackson pun memberitahu Percy kalau ia baru saja menemukan fakta bahwa benih yang Percy tanam ternyata mengandung gen yang sama dengan perusahaan Monsanto. Gak terima dengan fakta itu, Percy langsung menunjukkan perbedaan benih miliknya dengan benih milik perusahaan Monsanto yang ia dapatkan dari tetangganya. Namun tetap aja hal itu gak bisa mengubah fakta yang ada, karena dengan adanya fakta itu, selain harus membayar denda, Percy juga harus menyerahkan semua benihnya pada perusahaan Monsanto. Dan jika Percy tetap kekeh ingin melanjutkannya ke pengadilan, Jackson meminta Percy agar mempersiapkan saksinya. Besoknya, Percy menghadiri perayaan ulang tahun desanya yang ke-63 tahun. Dan selain ikut mendampingi cucunya lomba di acara itu, Percy juga sibuk membantu menjaga stand jualan kue pie miliknya Louis. Gak berselang lama, datanglah pembeli yang bernama Jane dan John, yang ternyata mata-mata dari perusahaan Monsanto. Dan beberapa saat kemudian, Percy meminta bantuan dari tetangganya yang bernama Carl untuk menjadi salah satu saksi di persidangannya nanti. Tapi sayang, Carl menolak melakukannya karena ia nggak ingin hubungan bisnisnya dengan pihak Monsanto hancur berantakan gara-gara ia berpihak kepada Percy. Di sisi lain terlihat Jackson sedang latihan untuk persiapan persidangan Percy nanti. Monsanto's GM canola. He's good for. Well, have you? I'd push for a settlement if I were you. Dan beberapa hari pun berlalu, hari persidangan pertama pun resmi dimulai, di mana pengacara dari perusahaan Monsanto yang bernama Aaron mulai menjelaskan kalau sampel lahan Percy telah diuji sebanyak 3 kali di laboratorium, dan hasilnya memanglah terbukti kalau benih canola milik Percy mengandung gen yang sama dengan milik Monsanto. Selesai Aaron mengatakan itu, sidang pun break up sebentar. Percy lalu memanfaatkan momen itu untuk sejenak mencari udara segar sambil udut dulu. Gak lama kemudian, Percy pun dikejutkan dan didatangi oleh seorang aktivis lingkungan yang bernama Rebecca. Rupanya Rebecca berniat ingin memberi dukungan dan bantuan kepada Percy. Namun karena waktu breaknya udah habis, Percy pun gak ada waktu lagi buat meladeni omongan Rebecca. Ia lantas bergegas masuk ke ruang persidangan. Dan sesaat kemudian persidangan pun kembali dilanjutkan. Kini giliran Percy yang angkat bicara. Dengan cepat Percy menjelaskan kalau setiap tahunnya ia selalu mencoba mencari tanaman yang paling subur, yang kemudian ia akan simpan sebagai benih untuk ditanam di tahun berikutnya. Lalu Percy pun berani bersumpah bahwa ia nggak pernah sekalipun membeli benih canola ataupun menghadiri pertemuan informasi dari Monsanto. Setelah itu gantian Aaron yang mengungkit kejadian di mana tanaman Percy malah tumbuh dengan baik, padahal sebelumnya Percy menyemprotkannya dengan herbisida atau suatu bahan kimia yang berfungsi untuk memusnahkan tumbuhan pengganggu atau gulma. Mendengar itu, Percy pun langsung membenarkannya tanpa membantah sedikit pun. Percy pikir itu terjadi karena kesalahannya dalam menakar campuran bahan kimianya, atau bisa jadi karena alat pertaniannya telah terkontaminasi, mengingat ia pernah menyapu dan menggabungkan lahannya dengan milik Alton. Dan atas pernyataan Percy barusan, Aaron malah semakin gencar menyudutkan Percy hingga membuat semua yang ada di sana percaya kalau Percy telah mencuri benih canola milik Monsanto karena Percy menyimpan benih tanamannya untuk ia gunakan tahun depan. Sepulang dari persidangan, Louis mengajak Percy pergi ke warteg, dan betapa kagetnya Percy saat melihat Rebecca ternyata udah ada di sana. Percy pun lantas menyuruh Rebecca untuk berhenti mengikutinya, namun Louis malah ngajakin gabung bareng aja di meja yang sama. Dan saat itulah Rebecca mengutarakan keinginannya yang bersedia membantu membayar biaya hukum Percy dengan mengumpulkan donasi dengan cara menceritakan kasus yang sedang ia alami ini ke masyarakat. Percy yakin di luar sana ada banyak petani yang bernasib sama seperti Percy saat ini. Namun sayang, Percy sama sekali nggak berminat untuk melakukannya karena ia nggak ingin masalahnya dengan Monsanto menjadi konsumsi publik dan ia nggak ingin dikasihani.
Di sidang selanjutnya, Jackson pun menghadirkan Alton sebagai saksi. Di situ Alton menjelaskan kalau benih canola bisa saja nyasar sampai ke lahan tetangga gara-gara angin yang begitu kencang, dan itu berarti benih canola milik Monsanto bisa saja nggak sengaja masuk ke lahan Percy. Setelah itu, Carl yang gantian bersaksi. Ia kemudian mengakui kalau dia pernah membeli benih canola pada tahun 1997, dan setelah Carl mengingat-ingatnya lagi, ternyata ada satu karung benih yang sobek, dan hal itu nggak menutup kemungkinan kalau benihnya tertiup ke lahan Percy saat mobil yang membawa benihnya melintasi lahan Percy. Dan beberapa hari kemudian Percy mendapatkan kabar dari hasil persidangannya yang ternyata Percy ditetapkan bersalah karena semua benih yang mengandung hak paten Monsanto selamanya akan menjadi milik Monsanto. Untuk itu Percy pun harus membayar sebesar $150.000 dan menyerahkan semua benih yang Percy punya, bahkan sekalian lahannya. Sebenarnya Percy bisa mengajukan banding, tetapi Jackson sama sekali nggak menyarankan Percy untuk melakukannya karena akan memakan biaya yang lebih besar lagi. Dan atas kenyataan pahit itu, Percy segera mencari pinjaman ke bank dengan menjadikan lahannya sebagai jaminan. Namun sayang lahannya itu udah nggak ada harganya lagi. Dan dengan sangat terpaksa, Percy pun menjual traktornya yang ternyata terjual dengan harga murah sekali. Dan setelah itu, Percy pun nekat menanam benih di saat musim akan berganti menjadi musim salju. Dan pas hidup lagi capek-capeknya, Percy malah diolok-olok sebagai seorang pencuri. Hal yang serupa pun terjadi pula pada Louis, di mana ia dipaksa mundur dari komite perencana. Percy yang mengetahuinya otomatis langsung mengenangkan Louis yang saat ini terlihat sangat kesal. Besoknya Rebecca datang menemui Percy. Ia kembali membujuk Percy agar bersedia menjadi pembicara dalam konferensi pers. Karena dengan begitu Percy bisa mengumpulkan donasi yang kemudian bisa Percy gunakan untuk mengajukan banding. Biasanya jumlah donasi yang didapatkan tergantung dari seberapa meyakinkannya Percy dalam menyampaikan cerita. Rebecca berharap cerita Percy dapat pula mencegah masuknya benih gandum transgenik. Lagi pula, mau sampai kapan Percy membiarkan Monsanto menyebarkan rumor jelek tentang dirinya yang dianggap seperti pencuri. Sorenya Percy pun pergi ke perkumpulan petani yang sedang mendengarkan promosi benih transgenik dari perusahaan Monsanto. Karena ada yang menyadari kedatangan Percy, si promotor pun langsung meneriaki Percy dengan sebutan si pencuri. Ia memprovokasi petani yang lain kalau Percy adalah orang yang gak tahu diri. Dan benar aja para petani itu seketika langsung bertubi-tubi menghujani Percy dengan sumpah serapah. Dan atas apa yang baru saja terjadi, Percy pun memutuskan untuk menerima tawaran Rebecca. Bagaimanapun juga Percy harus naik banding. Ia ingin membuktikan kepada semua orang kalau dia bukanlah seorang penjahat, pencuri, atau apapun itulah. Jangan mentang-mentang ia berpenampilan seperti gembel bisa dianggap pencuri. Padahal yang pencuri bisa saja yang berdasi. Rebecca lalu mengajak Percy untuk menjadi pembicara dalam acara diskusif informatif tentang bahayanya genetika modifikasi organisme. Dan siapa sangka hari itu Percy berhasil membuat penonton tersentuh dengan ceritanya. Dan sejak saat itu hari-hari Percy disibukkan dengan menjadi pembicara di berbagai acara. I grew canola. I did tea back through generations. You get farmers' rights don't matter. Only the corporations matter. So, to make sure that you don't get them. We're not backing down. Dan beberapa saat kemudian Rebecca pun meminta seorang jurnalis untuk meliput kasus Percy dan menjadikannya sebagai headline news di halaman depan koran. Gak lama dari itu Percy mendapatkan banyak surat yang berisi dukungan untuk dirinya agar terus memperjuangkan hal yang benar. Bahkan ada yang gak segan-segan menyelipkan cek di dalam surat itu. Dan setelah donasinya terkumpul, Percy pun segera mencarikan duitnya. Dan gak disangka ternyata duitnya sampai jutaan dolar. Lalu Percy pun segera menggunakannya untuk mengajukan banding.
Beberapa hari kemudian, Percy mendapatkan kabar dari Alton kalau ada orang asing yang mendatangi lahan Percy. Dengan cepat Percy pun menegurnya, dan ketika orang asing itu akan beranjak pergi, Percy langsung memotretnya. Percy seketika tersadar kalau orang itu pasti suruhan dari Monsanto. Mengingat situasi semakin kacau, Alton lantas berhenti bekerja untuk Percy. Ia juga kapok karena jadi ikut terseret ke permasalahan Percy dan juga Monsanto. Hal itu lantas membuat Percy merasa resah dan bersalah. Gak seharusnya ia menerima kebaikan dari orang-orang yang sama sekali gak ia kenal. Tapi entah kenapa hatinya malah tergerak untuk membaca kembali satu persatu suratnya. Percy kemudian menyadari bahwa ada banyak orang yang merasa bernasib sama dengan apa yang Percy alami saat ini. Made me sick. What gives When them they the came right after me, I settled. Terrified Monsanto is going to give us genetically modified. Dear Mr. Smart, Thank you. We enclosed a check. Besoknya dalam perjalanan menuju pengadilan, Rebecca menyampaikan kabar kalau Percy diundang ke seminar internasional di India. Tentu saja Percy langsung menolaknya. Gak mau nyerah gitu aja, Rebecca lalu meminta Louis agar membujuk Percy menerima undangan itu. Namun sayangnya Louis juga menolak melakukannya. Ketika persidangan banding akan dimulai, Jackson seketika kaget bukan main melihat Monsanto telah menggandakan kuasa hukumnya. Jadi banyak orang, dan kabar Percy ingin naik banding itu menjadi trending topik di mana-mana. Monsanto will continue with its case tomorrow, focusing on the stop big agribusiness from controlling this. Selang beberapa hari kemudian, Rebecca kembali membujuk Percy. Ia mengingatkan kepada Percy yang udah menerima dan mencairkan cek dari orang-orang yang mendukungnya. Itu artinya Percy telah memberikan harapan pada orang-orang itu. Dan singkat cerita, Percy pun akhirnya mau menerima undangan itu. Ia lalu segera pergi ke India. Di India, Percy mendapati sebuah fakta yang menyatakan bahwa ada 270.000 petani di India yang bunuh diri karena terlilit hutang. Ya, mereka terpaksa berhutang agar bisa membeli benih yang harganya suka nggak masuk akal, hingga akhirnya harus kehilangan lahan lantaran harus melunasi hutang tersebut. Dan sewaktu Percy mulai berbicara di seminar internasional, mendadak ada peserta dari Afrika Selatan yang protes. Tuh peserta bilang kalau ia malah setuju dengan adanya benih transgenik karena itu satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Gak lama dari itu ada peserta lain yang menentangnya karena sebenarnya perusahaan yang menyediakan benih transgenik itu sama sekali gak bisa menjamin ada satu tanaman yang bisa bertahan kala dilanda kekeringan ataupun penyakit. Percy yang mendengar perdebatan itu mulai langsung melerainya. Ia bilang kalau gak seharusnya mereka berdebat siapa yang paling benar. Harusnya mereka semua bersatu, karena itulah cara yang tepat untuk melawan perusahaan raksasa agrobisnis. Setelah selesai acara seminar, terlihat ada seorang petani yang bernama Vasu menghampiri Percy. Tanpa malu-malu, Vasu pun menyampaikan rasa kagumnya kepada Percy dan ia berterima kasih kepadanya karena sudah berani mewakilkan jeritan hati para petani kecil seperti mereka. Dan setelah itu, Vasu pun mengajak Percy keliling melihat India. a lot of this produce comes from villages just like mine. We consider it holy to feed a cow. Selesai berkeliling, Vasu mengajak Percy main ke desa kecilnya. Rupanya beberapa tahun yang lalu saat GMO datang dengan keajaiban yang menjanjikan, benih transgeniknya malah nggak cocok di iklim tempatnya. Dimana itu benih ternyata membutuhkan lebih banyak air daripada sekedar mengandalkan air hujan. Dan pada akhirnya 75% petani di desanya telah kehilangan tanah untuk melunasi hutang dan 5 pemuda telah bunuh diri. Satu di antaranya adalah anaknya Vasu. Mendengar semua kenyataan pahit itu, Percy pun tersadar bahwa perusahaan-perusahaan raksasa itu secara nggak langsung telah membunuh banyak petani. Mereka nggak peduli tentang para petani, mereka hanya peduli dengan uang mereka.
Sepulang dari desa Vasu, Percy seketika syok berat saat menghadapi kabar kalau Louis sekarang dirawat di rumah sakit akibat jatuh dari tangga. Dan detik itu juga Percy pulang untuk melihat kondisi istrinya. Gak lama dari itu, Jackson datang dan menyampaikan hasil putusan hakim yang menolak pengajuan banding dari Percy. Percy pun otomatis sekarang harus membayar dendanya yang sekarang telah bertambah menjadi 1,2 juta dolar. Jika Percy mau tetap lanjut membawa kasusnya sampai Mahkamah Agung, Jackson yakin Percy akan terperosok masuk ke dalam jurang kebangkrutan. Dan Monsanto secepatnya akan menggusur Percy dari lahan pertaniannya dan menyita semua perlengkapan pertaniannya serta benih kanola milik Percy. Gak lama kemudian Percy kembali mendapatkan kabar buruk kalau Rebecca udah gak akan lagi membantu Percy apabila Percy tetap ngotot membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Hal itu lantas membuat Percy merasa runtuh karena sekarang keadaannya telah berbalik, di mana semua yang dulu berpihak padanya kini memutuskan untuk meninggalkannya. Percy pun lalu melampiaskan kemarahannya dengan membanting semua botol benih yang telah ia simpan di gudang. Di tengah kemarahannya itu, Percy nggak sengaja mempergoki sebuah mobil yang sepertinya memata-matai dirinya. Untuk itu Percy pun langsung pergi keluar sambil menyetir mobilnya. Dan benar saja, mobil putih itu terus membuntuti mobil Percy. Besoknya setelah dipikir matang-matang, Percy memutuskan untuk menyerahkan semua yang dia miliki kepada Monsanto. Percy pun melakukan itu bukan berarti ia kalah, tapi Percy nggak mau lagi ada banyak orang yang terluka. Dan meskipun pada akhirnya Percy akan kehilangan semuanya, namun Percy percaya kalau ia dan Louis nggak akan kehilangan satu sama lain. Lalu Percy pun menghadiri sebuah acara interview yang disiarkan secara live di TV. Berdasarkan apa yang terjadi di kasusnya itu, Percy jadi sadar kalau pemerintah dan pengadilan sama sekali nggak peduli dengan hak para petani. Karena yang mereka pedulikan hanyalah perusahaan besar seperti Monsanto dan tentu saja uang. Bahkan sampai saat ini Percy sebenarnya nggak tahu siapa yang sedang ia lawan. Bahkan pemilik dari perusahaan besar itu nggak pernah sekalipun menampakkan dirinya. Dan untuk itulah Percy dengan mantap akan membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Dan betapa kagetnya Jackson saat mengetahui keputusan Percy itu. Ia lantas menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Percy. Hal itu dikarenakan Jackson belum pernah mendampingi kliennya sampai ke Mahkamah Agung. Mendengar itu, Percy pun langsung merobek surat pengunduran diri Jackson. Bagaimanapun ia ingin Jackson berjuang bersama-sama dirinya sampai akhir. Selang beberapa hari kemudian, persidangan di Mahkamah Agung pun dimulai. Di hadapan Hakim Agung, Jackson menjelaskan jika Percy memiliki benih yang mengandung gen Monsanto. Benih itu seharusnya tetap menjadi milik Percy, mengingat benih itu telah dibudidayakan secara mandiri selama ribuan tahun dengan pengembangbiakan secara alami. Lalu Jackson pun memohon agar keadilan ditegakkan tanpa memandang seberapa berkuasanya orang itu. Bagaimanapun juga rakyat kecil seperti mereka juga berhak untuk didengarkan suaranya. Dan sesaat kemudian Mahkamah Agung pun mengumumkan putusannya yang menyatakan bahwa Percy tidak perlu membayar apapun pada Monsanto. Ia juga nggak perlu kehilangan semua properti pertaniannya. Namun pelanggaran menanam benih dengan gen telah dipatenkan akan tetap berlaku, yang mana Percy tetap harus menyerahkan semua benih tanamannya ke perusahaan Monsanto. Dan besok paginya Percy pun langsung menaruh semua benih yang selama ini ia simpan ke dalam mobil yang kemudian akan diantarkan ke perusahaan Monsanto. Gak lama dari itu Rebecca datang menemui Percy dan Louis. Ia minta maaf sekaligus memberikan selamat pada pasangan suami istri itu. Berkat kegigihan Percy yang terus memperjuangkan kebenaran, akhirnya seluruh petani di dunia pun tersadar untuk tidak lagi menggunakan benih transgenik.
Dan sejak saat itu Monsanto harus membayar ganti rugi untuk penyelesaian kasus transgenik di Amerika Utara sekitar 80 juta dolar sampai 160 juta dolar. Sementara itu selama bertahun-tahun Percy terus mendapatkan surat dari pendukungnya. Dan pada 13 Oktober 2020, Percy meninggal dunia. Dan apa yang ditinggalkan Percy dan Louise terus menginspirasi petani di seluruh dunia untuk tetap bangkit. On that gene that's in that pollen and it gets in your field, you no longer own your seed to plant. So you could have one plant, GMO, and all these could be regular or organic, but through patent law, they can claim all your plants because you don't know which one is GMO, which is not. Wander around the same old town. Your best kept secrets underground. Oh. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out.